Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani syai'lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami' ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi wa gharibiha bariha wa bariha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdatina jaddatina masyayikhana masyayihina ana khususan ila arwa'i Subakir para wali songo para ma'asinatul ulama Bayi Sulaiman Yuti Bayi Khalil Bayi Munawir Bayi Mustafa Bayi Hasan Alwi Bayi Idris Bayi Abdul Karim Bayi Makhrus Marzuki Akus Maftuh Pastur Bidwa Sekedap Masayih Badriyah Lirboyo Syekh Abdul Al-Harari Syed Muhammad Alwi Al-Maliki Abinaya Ma'ruf Khalil Bayi Abdul Fatah Lawa wa azwajihim wa triyatim wa furim wa usulihim wa ila musannifi hadal kitab wa muslimin Palestin insyaallah fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah saged ngaos malih. Niki engken rada campur-campur mawon. Ya, ada sedikit materi nerusaken wonten materi Isra Mi'raj, wonten materi pemilu, wong pancen jenenge arepe pemilu. Para hadirin, awake dhewe patut bersyukur wontene pemilu. Cara awake dhewe mbayangaken kados siyen di mana pemilu belum ada, niku pergantian pemerintahan, suksesi sering berdarah-darah, pertumpahan darah. Datang sejarah Islam wonten perang Siffin antara Sayyidina Ali kalian Muawiyah, wonten perang beronta Waqiatul Jamal antara Sayyidina Ali kalian Aisyah radhiyallahu anha, Zubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah, wonten perang Al-Amin kali Al-Ma'mun anak Harun Al-Rasyid. Ikutan sejarah Islam sering diwarnai kalian pertumpahan darah sesama muslim. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka perebutan kekuasaan. Bahkan munculipun firqah-firqah dari Khawarij, Syiah, Mu'tazilah dan sebagainya niku nggih akrab dengan isu-isu politik. Wonten tanah Jawa nggih ngoten. Wonten antawisipun Arya Panangsang kalian Adiwijaya Joko Tingkir dan sebagainya. Nggih ngeten niku. Pernah ten Indonesia ada G30 SPKI, ada 1948 di Madiun, ya, dalam rangka pemberontakan anggite nggih ngrebut kekuasaan. Lah wontene pemilu
hal-hal yang mekaten saged dipun hindari. Nggih pramila kita songsong 14 Februari kanthi seneng. Bentuk pemerintah niku fardu kifayah. Karena aspek kehidupan kita itu akrab harus ada pemerintah sing jamin keamanan. Awake dhewe sakit ngaji hari ini karena ada jaminan keamanan. Jaminan keamanan karena ada polisi, TNI, ada pemerintah. Awake dhewe iso lunga haji kanthi aman karena ada penyelenggara. Madrasah, sekolah bisa berjalan ya, karena ada pemerintahan, ada kementerian dan seterusnya. Ya, jadi pemerintahan itu, adanya pemerintahan itu wajib kifayah, fardu kifayah. Banyak pun wonten pemerintah ya ora usah adek meneh, saken terjadi pemberontakan buruh, ya. Terjadi buruh utawi pemberontakan wis enek pemerintah terus adek pemerintahan meneh. Niku mboten oleh. Nah, berdirinya pemerintahan niki lah wonten kaidah fikih itu bismillahirrahmanirrahim malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Mau tawi perkara layatimu kang ora sampurna apa al wajibu perkara wajib illa bi angin kelawan ma bahwa mongko tema iku wajibun ya wajib. Dados karena terselenggaranya banyak aspek kehidupan termasuk masalah agama niku isone tegak yen enek pemerintah, maka ya ngedekake pemerintahan niku nggih malih wajib. Gampangane ngoten nggih, wajib kifayah. Nggih, pramila ten Indonesia carane adek pemerintah zaman sakniki kalian pemilu niku wau. 14 Februari monggo sinten Pak sing dicoblos ya sing menurut jenengan paling sae sing pundi. Mboten wonten sing paling ya sing apik sing pundi. Dan seterusnya. Mboten wonten sing apik blas nurut kula Pak. Mosok. Ya mungkin ya, kalau nggak ada yang dalam pandangan yang baik ya yang madorote paling saidi sing ngendi ngoten nggih. Dan seterusnya ada cara-cara bagaimana kita memilih antara beberapa hal. Ini harus kita syukuri dan kita sambut, kita partisipasi, jangan sampai nggak hadir, jangan sampai golput. Nanti pemerintah yang terbentuk kurang legitimit istilahnya, kirang mendapat pengakuan. Ya, supaya legitimasinya bagus, ya, pesertanya harus banyak. Pramila nggih awake dhewe hadir. Selanjutnya pun para hadirin nyinggung babagan Recep Rojabiyah Isra Mi'raj jelasipun sering kita bahas nih. Sing awake dhewe ngaji bendina niki ngaji babagan akidah. Nah, sering bahas tentang eksistensi Tuhan. Eksistensi Tuhan yang dalam pendapat ahli sunnah wal jamaah niku tidak bertempat, tidak berbentuk, tidak berukuran. Allah maujud tanpa panggonan, ra ono bentuk rupa ukuran. Sering kula siiraken. Nah, di dalam pembahasan Mi'raj niku sok-sok memberi kesan bahwa Allah itu bertempat, yaitu di Sidratil Muntaha. Dan Kanjeng Rasul dimi'rajkan punya kesan seakan-akan menjumpai Allah di Sidratil Muntaha, sehingga kesimpulannya seakan-akan Allah bertempat di Sidratil Muntaha. Padahal mboten. Sing di Sidratil Muntaha itu Kanjeng Rasulullah Muhammad. Adapun Allah tetap tidak bertempat, tidak berbentuk, tidak berukuran. Ya, sing di Sidratil Muntaha itu Rasulullah Muhammad. Nah, itu kan upaya untuk
memuliakan Kanjeng Rasul, ya. Memuliakan Kanjeng Rasul termasuk menghibur Kanjeng Rasul pasca Amul Husni, pasca ditinggal oleh dua orang terdekat pembantu Rasulullah, yaitu Abu Thalib kalian Khadijah, pamanipun yang banyak membantu kalian garwanipun inggih menika Sayyidah Khadijah. Iku Kanjeng Rasul di Isra Mi'rajkan. Dados pertama kita harus tetap punya keyakinan, punya akidah bahwa Allah tidak bertempat, tidak berbentuk dan tidak berukuran. Selanjutnya pun Isra Mi'raj itu secara jasmani dan rohani, secara jasad maupun rohani, tidak hanya rohani mawon. Tiada banyak bukti fisik tentang hal itu. Jangan ngawas kitab Qissatul Mi'raj, kitab cilik ini nanti ada tentang bukti-bukti fisik seputar bahwa Rasulullah itu sekalian jasad dan ruh yang di Isra Mi'rajkan. Selanjutnya pun, apakah Rasulullah melihat Allah? Niki pun sering kita bahas, tapi mbok pilih kersane eling malih utawi nggih sing dereng natos mirengaken. Ada dua pendapat sahabat. Sing pertama garwanipun Kanjeng Rasul Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, putrinipun Abu Bakar, menika berpendapat Rasulullah tidak melihat Allah waktu Mi'raj. Sing dilihat adalah Jibril. Dados boten melihat Allah. Niki pendapat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sing nomor kali pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berpendapat Rasulullah melihat Allah dengan mata hati. Dengan mata hati, tidak dengan mata kepala ini, tapi dengan mata hati. Niku babakan apakah Rasulullah melihat Allah? Dalam pandangan Ahlu Sunnah wal Jamaah ada dua pendapat. Menurut Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah tidak melihat Allah. Menurut Ibnu Abbas, Rasulullah melihat Allah dengan mata hati. Wonten Aqidatul Awam wa ba'dal Isra urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu roban kalama min ghairi kaifin ban hisorin. Itu disebutkan di situ bahwa setelah Isra Kanjeng Rasul Mi'raj sehingga melihat Tuhannya. Yang dimaksud di sini adalah mata hati. Jika kita mengikuti pendapat Ibnu Abbas. Sungguh pun demikian pendapat kedua belah pihak tidak kemudian saling menyalahkan atau mengkafirkannya. Ada yang berpendapat si A, ada pendapat si B, nggak masalah. Selanjutnya pun para hadirin, Kanjeng Rasul sebelum Mi'raj waktu Isra ini sempat singgah di beberapa tempat, di antawisipun Madinah, di mana ketika itu Jibril menyuruh Kanjeng Rasul turun untuk 2 rakaat sholat di situ. Kemudian diberitahu bahwa nanti kamu akan hijrah ke sini, itu Madinah. Selanjutnya pun Madian. Madian itu tempat Nabi Musa delik istilahnya, ketika dikejar oleh tentara Fir'aun terjadi insiden pembunuhan niku larinya ke Madian. Selanjutnya pun wonten nggih mat sami di sana juga sholat 2 rakaat di Tur Sina. Wattini wazaitun wa turi sinina, di Tur Sina.
di mana Allah berkalam terhadap Nabi Musa. Ini di Tursina. Kalamullah bila sautin wala harfin, tidak bersuara, tidak berharf, berbeda dengan kalam kita. Nah, terus pundi, kan ya, pun bolak-balik kita ceritakan ya, kalamnya Allah di sini berbeda dengan kalamnya manusia. Kalau kalamnya kita, al kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wat'i, kalamun lafdun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qaulu ambakil matum biha kalamun qad yu'ab, dan seterusnya. Niku indah ahli nahwu. Kalamnya Allah tidak berupa suara, tidak berupa huruf. Nah, bagaimana dengan berkalam Nabi Musa ya? Oke, ada sedikit penjelasan ya. Apa hijab yang ada pada Nabi Musa disingkap sehingga Nabi Musa bisa mendengarkan kalamullah yang azali. Ya, penjelasannya agak rumit ya. Apapun yang terkait dengan Allah memang ketika dibayangkan, difikirkan, diunek-unek ya mboten saged ya awake percaya ngeten mawon. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Niku di Tursina, di sana juga sholat 2 rakaat. Kemudian singgah pula di Bethlehem, Baitul Lahmi, tempat lahirnya Nabi Isa. Kemudian di Masjidil Aqsa. Dari sini memang hikmah yang kita petik bahwa Islam yang dibawa Rasulullah itu terkait dengan agama-agama Islam sebelumnya yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, terutama yang banyak bersinggungan di sini dengan kawasan-kawasan di seputar Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kawasan-kawasan niku. Antara sakniki sing damel perang antara umat Islam kalian Israel, kawasan-kawasan sekitar Baitul Maqdis. Lah wonten subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dibarokai, tapi kok perang terus sepanjang sejarah. Memang di sana perang ada dulu Bukhtansor, Nebukadnezar, ada Assyria, ada perang salib, ya kawasan sana juga 1096 sampai 1291. Nah, ini perang lagi dan seterusnya. Konten kok dipun barokai, ya di samping di sana subur, ya, ada banyak pohon zaitun dan sebagainya. Memang nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah sebagian besar dipun turunaken wonten kawasan ngriku. Ya, separuh nabi lebih ini turun di kawasan-kawasan itu, maka dibarokai. Para hadirin, niku ngingi babakan tempat singgah Rasulullah ketika Isra. Pramila cara awake dhewe kemudian ziarah wali, ya. Ziarah wali atau datang ke tempat bersejarah waktu haji, ya. Ke tempat-tempat bersejarah, ke Bukit Uhud, ya. Ke Gua Hira, ya. Kalau bisa ke Masjidil Aqsa, ke Sokhra, ke Laut Mati, ya. Yang orang gak usah berenang sudah kambang itu, Yordania, tempat bersejarah, wonten malih Ashabul Kahfi dan sebagainya. Cara misalnya awake dhewe mampu, sah-sah saja. Kanjeng Rasul piyambak pernah dipun isroaken dan bersinggah di tempat-tempat bersejarah.
Tinggal mboten dilarang malah bagus ya. Kita bisa mengingat bagaimana orang-orang dahulu mendakwahkan agama Islam itu. Selanjutnya pun para hadirin sing sok-sok jadi pertanyaan adalah oleh-oleh Kanjeng Rasul Isra Mi'raj adalah sholat 5 waktu. Apakah sebelum Isra Mi'raj telah ada sholat? Nah, ini sering juga bertanya. Jawabnya pun adalah sudah. Hanya tidak 5 waktu. Tidak 5 waktu. Kanjeng Rasul bahkan ketika menerima wahyu pertama itu, Jibril juga mengajar tata cara sholat dan tata cara wudhu. Kanjeng Rasul juga sudah sholat. Sahabat juga sebelum Isra Mi'raj juga sudah sholat. Kanjeng Rasul sholatnya pagi 2 rakaat dan malam 2 rakaat. Di pagi 2 rakaat dan malam 2 rakaat. Ini sebelum Isra Mi'raj. Dan tadi juga tadi ketika singgah di tempat-tempat bersejarah tadi juga Kanjeng Rasul diperintah sholat 2 rakaat 2 rakaat. Padahal itu belum Mi'raj ya. Dan ketika di Masjidil Aqsa Kanjeng Rasul ngimami dengan Nabi yang ada, Rasul yang ada, dan Kanjeng Rasul jadi imam. Jadi itu juga dalil bahwa telah ada sholat sebelum Isra Mi'raj. Sebelum Mi'raj gitu ya. Niku babagan sedikit singgungan tentang Isra Mi'raj saniki ngaos selanjutipun. Napa wonten sing badhe angkat tangan niki? Bismillahirrahmanirrahim. Oh nggih, matur suwun Pak Yan. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa fauqahu as-sarhu anna kulla syai'in tahta ilmihi wa qudratihi liqaulihi ta'ala wa huwal qahiru fauqa ibadi. Sesungguhnya segala sesuatu itu di bawah ilmunya Allah. Tidak ada sesuatu pun di semesta ini yang tidak diketahui oleh Allah. Semua diketahui oleh Allah. Baik perkara besar, perkara sedengan, maupun perkara kecil. Perkara kecil lah datang Quran namanya dzarrah. Fabayyamal mithqala dzarratin. Lah datang fisika sok-sok diarani atom. Bagian terkecil dari suatu unsur. Atom kan tasik dipecah malih. Wonten proton, neutron, elektron. Dan seterusnya. Semua di bawah pengetahuan Allah. Semua diketahui oleh Allah. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Nah ini yang mungkin agak berbeda dengan para filsafat ya. Filosof itu dikritik oleh Al-Ghazali karena dalam pandangan filsafat yang diketahui oleh Allah itu yang global ya, yang detail yang tidak. Jadi kulliyat tidak juz'iyat. Dan Allah mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Maka apapun yang terjadi di akhir zaman, ya sudah diketahui oleh Allah. Bahkan sebagian sudah dingendikake Kanjeng Rasul ya, tentang Imam Mahdi, tentang Dajjal, tentang Mahkamah Kubro, tentang nasibnya orang Yahudi dan seterusnya. Wa qudratihi, dan di bawah kekuasaan Allah. Liqaulihi ta'ala, karena pangendikannya Allah, wa huwal qahiru fauqa ibadi. Allah yang memaksa di atas hamba-hambanya.
Sedaya makhluk, sedaya manungso, sedaya benda mati, sedaya semua di bawah kekuasaan Allah, semua dalam paksaan Allah. Tanda kutip. Ini nanti tentang apa ya? Ada lari-lari sing kuliah, ada faham free will, fatalism, teori kasab dan seterusnya. Yang lari-lari sekolah ini ahli sunnah wal jamaah, teori kasab. Gampangannya manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Kalau Qadariyah Mu'tazilah, free will, manusia bebas. Kalau Jabariyah, manusia terpaksa, fatalisme. Wa hadza ma'nal uluwi alladzi wasawallahu nafsahu bihi biqaulihi sabbihisma rabbikal a'la. Ya, tentang Allah memaksa atas semua hambanya inilah, ini makna dari makna tinggi, makna uluwi yang disifatkan Allah pada diri Allah sendiri di dalam firman-Nya sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a dan seterusnya. Sabbihisma rabbikal a'la. Al-a'la di situ maknanya tinggi, bukan pewedit tinggi dalam arti jasmani, dalam arti berapa meter tingginya, berapa kilometer, bukan seperti itu. Yang dimaksud tinggi di sini adalah al-qahiru fauqa ibadi, memaksa atas hamba-hambanya. Wa biqouli wa huwal aliyul azim, juga di dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah, wa huwal aliyul azim, dialah Allah yang maha tinggi dan maha agung. Tinggi di situ juga pemahamannya al-qahiru fauqa ibadi, bukan tinggi petit, ya, bukan seperti itu. Bukan besar, gede raksasa, bukan seperti itu. Li'anna ulu wal jihati mustahilun alaihi, karena ketinggian yang berupa arah, tinggi-tinggi petit atas, ini mustahil bagi Allah. Li'annahu min sifatil khalqi, karena hal itu adalah sifatnya makhluk. Mungkin lari-lari sekolah ada pelajaran fisika, satuan dan besaran, tentang 1 kilogram, 1 meter, 1 liter, dan seterusnya. Itu semua untuk mengukur. Nah, Allah tidak pakai ukuran ini, tidak bisa diukur gini karena Allah bukan benda, bukan materi. Yang diukur itu benda, materi. Materi itu sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Sesuatu yang menempati ruang, manggon, dan memiliki massa. Massa mirip berat lah, walaupun ada bedanya. Allah tidak menempati ruang, Allah tidak bertempat. Termasuk Allah tidak bertempat di Sidratil Muntaha. Ya, ini yang tadi yang dibahas. Wa kaifa yasihu dzalika fi haqqihi wa huwal qadimul muta'al anit tanahi wal huduthi. Bagaimana yang hal-hal terjadi pada makhluk kudus diterapkan pada Allah? Ini mustahil, ya. Jadi bagaimana hal-hal yang terjadi pada Allah kemudian yang qadim, ya, ini menerap atau terterapkan di makhluk. Jadi wis beda-beda. Ya, hal-hal yang nanti qadim ya qadim, hal-hal yang kudus nanti ya kudus. Jadi tidak bisa disatukan, ya, dewe-dewe. Qadim itu
La awalalahu, tidak ada awal bagi Allah. Kudus itu baru. Baru itu ya ada permulaannya artinya. Terus adanya ukuran, tinggi, besar, dan seterusnya tadi, ukuran-ukuran yang berlaku bagi benda, bagi materi, bagi sesuatu yang kudus, yang makhluk, yang baru. Nah, sedangkan Allah qadim, tidak berlaku yang macam gitu. Tidak berlaku ruang dan waktu. Tidak berlaku ruang dan waktu. Sering saya singgung, ruang, waktu, zat, materi, energi secara fisika mulai dengan Big Bang, ledakan besar, jarine 14 miliar tahun yang lalu. Nah, sedangkan Allah sebelum itu sudah ada. Kana Allah walam yakun syai'un ghairuh. Ini hadis Bukhari. Allah telah ada, selain Allah belum ada. Terus pundi bayangan ya rasa dibayangkan ya ora iso ya. Ora rasa dibayangne. Sering saya sederhanane ngeten ya. Awake dhewe iso mbayangne padang. Ngeten niki padang. Sebelum diciptakan padang, terang, mesti bayangannya awake dhewe gelap. Sebelum diciptakan padang, mesti otak kita itu tasawurnya bayangkannya gelap. Lah sakniki cara terus, terang ya belum dicipta, gelap ya belum dicipta. Lho niku lho otak kita wis mandek. Lah iya. Gelap kan ya baru, makhluk. Saiki cara gelap ya durung eneng, terang ya durung eneng terus piye? Lah iku lho wis stop wis mandek kok tadi. Gak teko wis. Sama kalian semesta sebelum diciptakan ya kosong. Lah saiki kosong ya belum diciptakan. Kosong kan ruangan ada tapi isinya gak enek. Isi belum ada tapi ruangannya ada. Berarti tempat ada. Lah saiki tempat belum diciptakan terus piye? Ruangan sudah lah ini wis mandek wis ya. Ya awake dhewe ora usah jeru-jeru mikir ngono ya. Katek ya wis katek ngoten mawon. Banyak hal lain yang perlu dipikirkan daripada hal-hal seperti itu. Nih, kalau contohaken bahwa jomeneh kok mikir Gusti Allah ya. Awake dhewe mikir hal-hal sing di sekitar kita saja itu wis gampang notok, otak kita nggak sampai. Wa aroda biqaulihi wa fauqahu al fauqiyata min haitsul makanatu wal qahru wal ghalabatu lamin haitsul makan. Allah menghendaki kalimat wa fauqahu itu fauqiyah kaitannya dengan kedudukan. Pangkatlah gampangannya ya. Pangkat, derajat, kedudukan, kemahakuasaan, memaksa dan seterusnya, bukan dari masalah tempat. Jadi saya katakan tadi ketika disebut azim, agung, besar, bukan kemudian meraksasa, bukan seperti itu yang dimaksud. Tapi kedudukannya agung. Saat ini contoh ngeten. Napoleon adalah pemimpin besar Perancis. Lo wonge lo kecil, dhuwure 1,20. Padahal jadi bayangannya gak terlaksana, jadi disebut besar, tidak kemudian orangnya besar. Contoh lagi misalnya guru besar di universitas. Wonge lo guru cilik, ora kok terus guru besar iku gede. Bukan seperti itu yang dimaksud. Ini tentang kata-kata besar di ucapan sehari-hari, apalagi terkait dengan Allah. Wa amma da'wa ba'dil juhali annallaha fauqal arsy haitsu la makana fahadi da'wa bila dalilin. Sekarang kalau ada orang yang menggaungkan, ngaku-ngaku ya, ngomong ke bahwa Allah di atas arsy, tetapi di atas arsy tidak ada tempat. Ya, Allah di atas arsy, tapi di atas arsy tidak ada tempat. Ini adalah pengakuan yang tanpa dalil.
Li'anna fauqal arsy makanan, karena justru di atas ars itu ada tempat. Bidalili qaulihi fima rawahul Bukhari, karena adanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lama qadallah al-khalqa kataba fi kitabin fahuwa indahu fauqal arsy inna rahmati ghalabat ghadabi. Jadi ketika Allah menetapkan tentang adanya makhluk, ya, ini Allah menulis di dalam suatu kitab, di mana kitab itu di sisi Allah di atas arsy, dan tertulis di situ sesungguhnya rahmatku mengalahkan marahku, mengalahkan ghadabku. Ini ada di atas arsy ada tempat justru, ya. Fala yamtani usyar'an wala aklan ayyakuna fauqal arsy makanun walaula anna fauqal arsy makanan lam yakul annabiyyu andalikal kitab. Jadi sing gampangane pada intinya adalah Allah itu tidak di arsy, tidak bertempat, tadi juga tidak di Sidratil Muntaha, tidak di kursi dan tidak di langit dan seterusnya, tidak bertempat. Wonten malih ten sikiran kula, Allah kuwasa wis dadekake ars kursi langit sapanunggalane kanggo nuduhke agung kuasane ra merga kanggo panggonan date ra merga kanggo panggonan date. Ini terjemah bebas saking innallaha khalaqal arsya idharun liqudrati walam yattakhidhu makanan lidatih. Kula terjemah dalam bentuk siiran tadi. Allah menciptakan arsy itu untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan sebagai tempat bagi zatnya. Allah tidak butuh tempat. Sebelum tempat ada, sebelum Big Bang, Allah telah ada. Dan ketika itu Allah tidak bertempat. Ketika makhluk sudah dicipta, Allah ya tetap tidak bertempat. Karena tidak mungkin berubah. Karena berubah itu sifat makhluk. Ya, tetap tidak bertempat. Sama juga misalkan tentang Asia, ini istrinya Fir'aun, Robbi bnili indaka baitan fil jannati. Tuhanku bangunkan untuk diriku, dirikan untuk diriku di sisi jenengan rumah di surga. Indau di sini, indaka di sini bukan omae jejer karo pangeran, tidak seperti itu yang dimaksudnya. Jadi banyak memang di Quran maupun di hadis lafadz yang kalau diterjemah mengesankan seperti itu. Tetapi karena kita telah ngaji berkali-kali tentang masalah ini, ya, harus kita pahami, ya. Nanti tentang ada bukan kemudian di sisinya terus jejer, tidak seperti itu yang dimaksud. Allah tidak bertempat, termasuk tidak juga di surga, ya. Kita nanti di surga melihat Allah, yang di surga yang bertempat itu kita. Allahnya tetap tidak bertempat. Sian pun nanti dibahas niki. Qolal muallifu rahimahullah waqad a'jaza anil ihatati khalqahu. Dados muhitun yang meliputi segala sesuatu itu hanya Allah. Dan meliputi kemarin bukan seperti wadah terhadap isi, ya. Seperti air diliputi oleh botol ini, tidak seperti itu, ya. Yang dimaksud kemarin sudah dijelaskan, yang dimaksud muhitun bikulli syai'in bil ilmi, artinya dengan ilmu, dengan pengetahuan Allah. Wal ghalabati, ngelindih, mengalahkan.
wasultani, sultan, kekuasaan, dan seterusnya. Artinya di semesta ini tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah. Di semesta ini tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah. Semua di bawah kendali Allah. Tidak ada yang tidak. Nah, sing iso seperti itu hanya Allah. Makhluk tidak ada yang meliputi. Makhluk tidak ada yang meliputi sesuatu banyak hal. Semua hal. Tidak seperti itu. Yang meliputi segala sesuatu hanya Allah. As-sarah. Annal khalqa la yuhittu ahadun minhum bikulli syai'in minal makhluqati. Makhluk, sesungguhnya makhluk itu tidak ada satupun yang meliputi segala sesuatu. Makhluk-makhluk yang lain tidak ada. Yang meliputi makhluk-makhluk yang lain, yang meliputi semesta alam hanya Allah. Makhluk tidak ada. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Ini diambil dari ilmunya saja, ya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui tentaranya Tuhanmu kecuali Dia. Tentara Tuhan itu malaikat. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah. Tentara malaikat di perang Badar ada. Hari-hari ini ketika kita melihat berita seputar Gaza, maka di situ banyak sekali kejadian-kejadian yang menunjukkan keterlibatan tentara-tentara Allah. Bagaimana Israel, Zionis yang merupakan kekuasaan militer terkuat di dunia, dibantu oleh Amerika yang juga negara superpower, jadi dikalahkan oleh Hamas, oleh milisi, ya, militer sipil, bukan tentara itu, milisi yang hanya dengan alat-alat sederhana, mortir, bikinan rumah tangga, modifikasi dan sebagainya, tapi bisa menghancurkan Markava, tank canggih, buatan negara tercanggih, kalah oleh senjata-senjata ringan yang dibuat oleh rumah tangga, ya. Ini kekuasaan Allah yang luar biasa. Kalau mau berpikir harusnya ini semakin mempertebal keyakinan kita. Nah, ini tentang jumlah tentara Allah yaitu malaikat, ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Fal malaikatu la ya'lamu adadahum illallah hatta ru'asaul malaikah. Malaikat jumlahnya berapa, ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bahkan ketua malaikat, kepalanya malaikat yaitu Jibril, ini juga nggak tahu berapa jumlah malaikat. Sing tahu jumlah malaikat hanya Allah berdasarkan ayat ini. Maka tadi ya, Allah menciptakan malaikat bukan berarti Allah butuh bantuan. Allah nggak butuh apapun. Allah nggak butuh bantuan. Kok menciptakan malaikat? Ya, untuk menunjukkan kekuasaan Allah, bahwa Allah berkuasa, maha kuasa untuk menciptakan makhluk dengan karakter taat 100%, tak pernah membantah 100%. Apa yang diperintahkan dijalani total, terbuat dari cahaya dan seterusnya. Untuk menunjukkan kekuasaan Allah seperti itu, Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah butuh bantuan. Ada yang tanya ini, pernah saya ditanya, Pak, Rasul kan telah selesai, terakhir Nabi Muhammad. Wahyu telah terakhir. Iya. Berarti
malaikat Jibril nganggur dong. Pertanyaannya gak enak gitu ya. Berarti malaikat Jibril nganggur. Terus putih jawaban, semua malaikat bertasbih. Jadi semua malaikat bertasbih, tidak ada malaikat yang nganggur ya, bertasbih. Dan Jibril tugasnya memang yang inti adalah menyampaikan wahyu, tapi ada juga tugas-tugas yang lain. Ya. Kalau pelantikan wali mungkin ya bersama Nabi Khidir dan seterusnya. Kalau ada orang yang Muslim wafat dalam keadaan suci, berwudu dan seterusnya, ada dikatakan bahwa Jibril juga ikut takziah di situ. Jadi tidak kok kemudian nganggur. Ya, tugas utama malaikat adalah bertasbih, sehingga tidak ada malaikat yang nganggur. Pertanyaan kadang-kadang yang aneh-aneh gitu ya, pertanyaan sami kalih. Pak, setan terbuat dari api? Iya. Nanti masuk neraka? Iya. Kan kembali ke asal, nggak merasa sakit dong setan di neraka, malah seneng gitu. Wah, ini kan juga pertanyaan-pertanyaan yang unik ya. Ya, jawabannya gimana? Kamu manusia dicipta dari apa? Dari tanah. Batu bata dicipta dari apa? Tanah. Cara awakmu dipukul dengan batu bata sakit enggak? Ya sakit, ya sama dengan itu ya. Setan walaupun dari api, neraka dari api, karena sudah jadi makhluk ya sifatnya berbeda ya. Setan nanti tersiksa di neraka. Faida, jadi malaikat ini layak lamu adadahum illallah hatta ru'asaul malaikah. Pemimpin-pemimpin malaikat juga tidak tahu berapa jumlah malaikat itu. La yuhitu nabi adadil malaikah. Mereka tidak, pengetahuannya tidak sampai kepada jumlah berapa malaikat yang ada. Padahal mereka sesama malaikat, bahkan kepalanya malaikat. Fa'idha kanal malaikatu la yuhsihim adadan illallah fakaifa bijami'il kholqi. Lah jumlah malaikat saja malaikat enggak tahu, Jibril enggak tahu, apa meneh semua makhluk berapa jumlahnya. Jumlah malaikat aja enggak tahu, apalagi jumlah semua makhluk berapa. Ya, itu hanya Allah yang tahu, maka disebut di situ muhitum bikulli syai'. Allah meliputi segala sesuatu. Yang dimaksud meliputi di situ adalah pengetahuan. Semua diketahui oleh Allah. Wal ghalabatu, ngelindih ya, semua dalam takluk pada Allah, dikalahkan oleh Allah. Wasultanu, semua dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah tersebut. Wabilih mekaten ingkang badhe diskusi monggo. Pilek ini ceritane. Bismillahirrahmanirrahim. Sejatosipun lare-lare sing sekolah ya. Penjelasan seputar Isra Mi'raj niku saged dipun jelasaken kanthi teori relativitas Einstein, Albert Einstein. E sama dengan M kali C kuadrat. Energi sama dengan massa kali cepat lambat cahaya dikuadratkan. 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nanging
Kulo kalau membahas ini lebih seneng contoh yang lain ya. Mane kok suul adab Rasul Isra Mi'raj kok ge contoh ngoten kula mboten tega. Kula damel contoh mawon perpindahan istana Bilqis dari Yaman ke Palestina. Terus Bilqis mau dinikah oleh Nabi Sulaiman jika istananya yang ada di Yaman dipindahkan di dekat istana Nabi Sulaiman. Dan kemudian ada yang ingin memindahkan dengan beberapa waktu dan seterusnya. Akhirnya terpilih orang yang punya pengetahuan terhadap kitab. Ada yang menyebut itu Asyif bin Barqiah namanya ya. Sakdurunge kedep wis pindah. Ini bisa dijelaskan dengan teori ini ya. Jadi istana Bilqis sing di Yaman bentuknya materi dirubah dalam bentuk energi, kemudian ditransfer ke tempatnya dekat Nabi Sulaiman. Dan di sana energi tadi dirubah lagi dalam bentuk materi lagi. Jadi teleportasi lah istilahnya lari-lari saiki. Terus bisa bergerak dengan kecepatan cahaya karena energi cahaya itu 300.000 km per detik. 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, teori tentang perubahan dari materi ke energi dan sebaliknya tadi ini dirumuskan oleh Albert Einstein, teori relativitas khusus E sama dengan M kali C kuadrat di wow. Ada yang menjelaskan Isra Mi'raj juga dikaitkan dengan itu, tapi kalau piyambak mboten tega ya. Mboten srek contoh sing liya mawon. Yaitu tentang pemindahan istana Bilqis dari Yaman ke Palestina. Para hadirin memang kalau kita ngaji ya, ngaji kemudian juga belajar secara mendalam tentang sains, biologi, fisika, kimia, kemudian juga ngaji-ngaji di kitab kuning, nanti akan ada hal-hal yang luar biasa yang kita ketahui. Oh, jebule begini. Banyak persamaannya nanti ya. Jadi ngaji fisika notok nanti kembalinya ya ke Quran. Ngaji biologi notok nanti juga kembalinya ke Quran. Kimia notok juga nanti kembalinya ke Quran. Ya tentu saja ini kalau mendapatkan petunjuk. Kalau mendapatkan petunjuk. Monggo sing badhe tangklet mbok pilih. Pak Umar badhe tanglet. Mboten. Ya awake dhewe ya sing jelas mensikapi oleh-oleh Isra Mi'raj yaitu sholat itu ya dengan menambah kehusukannya, mempelajari syarat rukunnya, menambah jumlah kuantitasnya, kualitasnya, dan seterusnya. Ya disesuaikan kali kondisi masing-masing. Kalau PNS guru ngajar ya tidak baik waktunya ngajar kemudian ditinggal sholat. Yes. Ngajar itu luar biasa itu sudah. Ibadahnya ya itu. Jadi, jangan kemudian pramila kalau ingin sholat duha ya pas istirahat. Ya segera nanti kalau sudah bel ya segera masuk.
Dan ngajar itu pahalanya luar biasa. Di samping wajib karena telah digaji. Ya, telah digaji. Dan terus amal yang mutaaddi ini lebih utama daripada amal yang qasir. Ya, amal sing mutaaddi berentek nggih. Ngajar niku wau karena kaitannya dengan ilmu. Pak Ayus mlebet badhe tanget to? Nggih. Terus pundi? Apa? Tauhid. Faraid. Iya, be menawi terus pundi? Nggih mboten jangan omongne mawon be menawi nggih be menawi. Dados ngeten. Nanti harta ya, harta yang ninggal, suaminya ninggal tadi niku sing dibagi, sing diwaris itu harta asal dulu di dhewekne. Harta asli suami. Terus plus harta gono gini. Harta gono gini nih. Lah kula sing bagi berarti kula paruh. Itu gambarannya demikian. Kalau ada anak, istri 1/8. Berarti sing dibagi harta asal plus gono gini. Nanti yang harta ibu, istri tidak dibagi ya tetap bagian gono gini ibu ya tetap. Nah, itu ya. Terus nanti kalau anaknya 4, laki-laki 2, perempuan 2 ya berarti ada duruusnya 6 karena laki-laki dihitung 2. Jadi 2 menjadi 4, perempuannya 6. Nanti ada hitungan tersendiri. Seharusnya, sebaiknya setelah meninggal, sebaiknya harta segera diwaris, begitu ditunaikan hutangnya, sing digawe ngerawat jenazah, wasiatnya segera dibagi. Tapi kalau pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalkan cilik-cilik bocah ya, dan seterusnya itu pertimbangan-pertimbangan saya kira wajar ya. Terus wong Jawa panik kok dibagi langsung kok panik kaya apa ya, ngenteni 100 dinane, kadang-kadang pertimbangan-pertimbangan seperti itu ya saya kira wajar. Tapi lebih baik ya kalau sudah memungkinkan ya segera saja. Nanti menjadi repot manakala sing di antara ahli waris tadi ada yang nututi meninggal. Contoh, istri tadi ya, suaminya meninggal, belum dibagi. Kemudian istri tadi juga meninggal. Nanti double itu, ngitungnya malah double. Diumpamane ji urip dhisik dan seterusnya. Kemudian di antara itu salah satu dari 4 putranya ada yang meninggal, ini menjadi rumit. Maka sebaiknya ya segera setelah dipandang cukup hal-hal yang diperlukan, harta warisan segera dibagi. Kadang-kadang pertimbangannya tadi gak pantas dan sebagainya. Repot, nanti ada bahkan yang sampai bergenerasi turun yang anak, yang cucu go dibagi ya. Semakin rumit. Supaya padang ya segera saja dibagi. Kata Pak Ayus nggih, hanya masalahnya terus putih kadang ngomong itu menjadi gak enak kadang-kadang. Tapi mboten napa-napa nggih. Ada inisiatif dari pihak keluarga untuk menyelesaikan hal itu.
Mekaten? Nggih, Pak Umar. Mengapa Isra Mi'raj itu malam hari kok tidak siang hari gitu, nggih? Wong definisine mawon kan nggih. Lailam minal masjidil haram dan seterusnya. Tapi ngeten nggih lah, masalah waktu kan sedaya kersane pangeran. Ya jelas segitu. Di ayatnya juga seperti itu. Kita itu hanya bisa hikmah. Hikmah mengapa malam hari begitu isone ya mung ngira-ngira hikmahe piye. Nah, kalau masalah hikmah ini nanti juga orang satu dengan orang lain akan berbeda ya, tinggal pemikirannya kayak apa. Nggih, napa nggih? Banyak hal kaitane kalih ibadah niku semacam kontemplasi, semacam dzikir, semacam memperbanyak sholat dan sebagainya memang umumnya dilaksanakan di malam hari, ya, sedangkan siang hari untuk bekerja. Ini yang umum ya, kecuali kalau satpam tugasnya bengi, pabrik shift malam itu jadi meneng ya. Nah, jadi apa? Ya, hikmahnya itu memang kaitannya dengan ibadah itu memang banyak di waktu malam. Kita kan Kanjeng Rasul Isra Mi'raj. Ya, awake dhewe isone ya salat itu ya, salat ya. Untuk salat yang leluasa memang ya malam hari. Yang leluasa malam hari. Paginya itu sudah heboh itu. Tentang kan sudah nyampe lagi di sampai yang awite enek sing beriman akhirnya kafir meneh gara-gara mungkin semalam tuh dan seterusnya ya. Ya, ya, ya. Ujian itu termasuk ujian bagi orang-orang ketika itu tentang uji keimanan, apakah percaya dengan seperti itu atau enggak. Ya, yang paling sahabat pertama mengakui kebenarannya ya Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq itu sahabat yang dikenal percaya 100% terhadap apa yang dingendikan Kanjeng Rasul seputar peristiwa Isra Mi'raj. Nggih, mekaten mawon. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yassir umurana umurad dini wad dunya wal akhirah. Wa hasil maqasidana maqasidid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa talamida katsira wa ja'alna mu'allimah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa dhair. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya Allah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka anni asyhadu bi annaka anta Allahul ladzi la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka al-ahadu al-fardu as-somadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.